Halo Shalom Saudara, berjumpa lagi di channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya Pastor Nathanael Graneda. Mari saya undang setiap kita sebelum kita memulai renungan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau diberkati oleh firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai menentukan prioritas dalam hidup. Saya percaya untuk melangkah untuk berhasil, langkah untuk sukses, langkah untuk setiap yang kita mau tercapai adalah kita perlu yang namanya menentukan prioritas hidup. Apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Banyak dari kita terlalu sibuk, semua hal dikerjain sampai-sampai gak ada yang kita fokus. Kita kerjain A, B, C, D, E, pas di ujungnya hasilnya gak ada yang maksimal. Makanya saya bilang, saya percaya kita perlu menentukan apa sih prioritas hidup kita, apa sih yang kita utamakan, agar saya rindu saudara menurut tahun ini, tahun 2025 nanti di bulan Desember nanti, sesudah tutup buku tahun ini saudara melihat bahwa betul ya hidup saya berhasil. Betul ya Tuhan buat saya berhasil. Betul ya Tuhan bukan pintu buat saya. Betul ya apa yang saya mimpikan Tuhan jadi kenyataan. Agar saudara menentukan hidup berjalan setiap hari tahun ini gak bingung mau ngapain. Karena saya percaya suku kutipan katakan the main thing is to keep the main thing the main thing. Yang terutama adalah menjadikan yang terutama tetap yang terutama. Gak digeser sama apapun. Makanya saya masuk dalam intinya, apa sih prioritas hidup kita yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang pertama gak lain gak bukan namanya Tuhan. Saudara perlu memprioritaskan Tuhan di tahun yang baru. Maka Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selalu kita bilang fokusnya yang ditambahkan, tapi kadang kita lupa itu tuh cuma akibat. Sebabnya apa sih sebabnya? Sebabnya adalah kita harus cari dulu kerajaan Allah. Dari kita mungkin terlalu sibuk dalam hidup ini, terlalu sibuk kejar promosi, kejar karir, kejar target, kejar deadline, kejar les bimbel, kursus di mana-mana. Tapi kita lupa satu pribadi yang bisa buka pintu berkat kita namanya Tuhan. Tapi kita lupa semua hal boleh kita lakuin, tapi kalau Tuhan yang gak berkenan kita bisa apa? Makanya yang pertama, kalau saudara dan saya sama rindu di tahun ini banyak pintu yang dibukakan. Kalau saudara rindu hidupmu tahun ini berhasil, engkau harus prioritaskan Tuhan. Gampang kok untuk tahu kita tuh cari Tuhan benar-benar atau enggak. Gampang kok untuk tahu sebenarnya tuh Tuhan gak sih prioritas hidup kita. Sebenarnya gampang untuk tahu siapa sih Tuhan kita. As simple as that. Saat kamu bangun pagi, apa yang pertama kali kamu cari? Kalau yang pertama kali kamu cari handphone, itu mungkin Tuhanmu. Mungkin itu yang terpenting dalam hidupmu. Kalau yang kamu cari bangun-bangun pertama kali kopi, atau mungkin cemilan, roti, atau mungkin langsung ngerokok. Itu mungkin berhala, Bu. Mungkin itu yang terpenting dalam hidupmu. Untuk tahu berikutnya apa sih? Gampang. Saat kamu dalam masalah, apa sih yang pertama kali kamu lakuin? Siapa sih yang pertama kali kita cari? Kalau kita sudah dengar kabar buruk nih, kita sakit, divonis sakit. Atau kita dengar sana keluarga kita ada yang sakit. Atau kita dengar kabar ada hal buruk yang terjadi. Tagihankah, orang jahat muncullah. Gampang untuk cari tahu siapa Tuhan kita, siapa sih prioritas hidup kita, siapa yang kamu cari. Saat kamu dengar kamu sakit atau orang-orang terdekatmu sakit, saat kamu ada masalah, yang kamu cari pertama kali itu temanmu, artinya Tuhan bukan yang terutama. Kalau yang kamu cari pertama kali orang kuat, orang punya jabatan, orang pintar, mereka saya bilang kamu gak prioritasin Tuhan. Makanya saya rindu setiap saudara dan saya hari ini sama-sama kita menjadikan Tuhan yang terutama. Maka saya suka Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, ayatnya pendek kok cuman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin banyak bilang Allah lain itu bicara berhala, menyembah patung mungkin. No. Berhala itu bisa apa aja.
Uang kalau kamu pegang sungguh-sungguh, bahkan kalau Anda melebihi Tuhan, itu mungkin Allah lainmu. Pasanganmu, istrimu, suamimu, anakmu, mungkin karena anakmu sakit, kau gak gereja lagi. Mungkin karena suamimu atau istrimu gak mau gereja, kamu gak mau gereja lagi. Mungkin karena pasanganmu, pacarmu, engkau jadi mundur di pelayanan. Mungkin itu berhalamu, mungkin itu Allah lainnya kamu. Mungkin kalau karena bekerja kamu tinggalin Tuhan, tinggalin pelayanan, mungkin itu berhala kamu. Ada contoh di Alkitab dalam Kejadian 26 ayat 12 dan yang ke-13. Maka menaburlah Ishak ke tanah itu dan dalam tahun ini itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 saya percaya ayat kesukaan orang percaya. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Itu ayat pegangan orang percaya, ayat orang Kristen kayak saya imani dan saya amini. Kian lama kian kaya, makin lama makin kaya menjadi sangat kaya. Tapi tahukah saudara kenapa Ishak semakin lama semakin kaya? Sudah baca ayat ke-25. Sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan, memasang kemah di situ dalam hambanya, lalu hamba menggali sumur itu. Ini saya bilang, pertama dia bangun mezbah, kedua dia membangun kemah, yang ketiga dia menggali sumur. Apa sih hidden code-nya? Segampang, yang pertama dia membangun mezbah, bicara apa? Bicara tentang Tuhan. Saat Ishak pertama kali datang yang dilakukan adalah dia utamain Tuhan dulu, dia bangun mezbah buat Tuhan. Baru apa? Dia buat kemah, buat tenda, tempat dia dan keluarga berteduh nanti. Lalu kalau udah beres, dia gali sumur. Tapi dari kita, saat kita mengerjakan hidup ini, kita utamakan sumur terus. Sumur, mezbahnya gak ada. Buat Tuhannya gak ada. Dan Alkitab bilang dalam Mazmur 10:22 dikatakan berkat Tuhan menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Pak, Bu, anak muda, yang bisa buka pintu berkatmu namanya Tuhan. Yang bisa buat yang gak mungkin jadi mungkin dalam hidupmu namanya Tuhan. Yang bisa membuat matamu melihat apa yang menurut orang lain mustahil namanya itu Tuhan. Jadi yang pertama, utamain Tuhan. Yang kedua apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Yang pertama kedua adalah keluarga dan sesama. Dalam Matius 5, 23-24 dikatakan, sebab itu jika mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Pak, kalau mau hidupmu maju, kalau mau hidupmu banyak terobosan, kita perlu ngampuni namanya orang yang bersalah sama kita. Entah keluargamu, entah orang sesamamu. Gak bisa Pak. Kadang berkata siap, karena mungkin secara skill kamu siap. Tapi kadang hatimu, hidupmu masih terikat akan kepahitan dan kecewaan. Artinya jelas bilang kalau setiap saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan ke atas mezbah, dan tiba-tiba kita teringat sama saudara kita, sesama kita. Alkitab bilang jelas, tinggalin persembahanmu. Beresin dulu, berdamai dulu sama mereka. Baru kau datang ke gereja, kamu datang ngasih persembahanmu lagi. Saya rindu setiap jemaat Tuhan hari ini, termasuk saya pun, agar hari ini apapun yang dunia coba tabur, apapun orang jahat coba muncul, tidak membuat engkau punya akal kepahitan, tidak membuat engkau punya kekecewaan. Karena saya percaya, engkau boleh seberskill apapun, engkau boleh hebat, tapi kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau punya kekecewaan, itu gak akan bawa engkau jauh melangkah. Karena setiap kamu melangkah, kamu akan teringat akan perbuatannya. Saat kamu gak ngampunin orang yang bersalah kepada kamu sedang menjagakan dirimu sendiri. Siapa sih yang paling rugi kalau kita gak ngampunin? Kalian gak bukan, diri kita sendiri. Yang jahatin kita, gimana hidupnya? Baik-baik aja, tidur nyenyak aja, seneng-seneng aja, tapi kita malah sibuk dengan sakit hati kita. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana menentukan prioritas hidup kita sepanjang tahun ini. Yang pertama tadi kita belajar, kita harus prioritaskan Tuhan. Yang kedua kita harus belajar keluarga dan sama kita. Kalau ada kepahitan beresin.
Kalau ada kekecewaan, kalau ada pun yang mengganjal di sini, beresin. Buang bagasimu yang lama agar kau dapat melangkah jauh di tahun yang baru. Yang ketiga prioritas kita, yang ketiga yang kita prioritaskan adalah goals kita atau target yang mau kita capai di tahun ini. Seperti saya bilang khotbah di awal tadi, kita sibuk A, B, C, D, E, ujungnya hasilnya gak maksimal. Coba deh tentuin fokus kita. Kita mau kerjain apa tahun ini? Apa yang mau kita capai tahun ini? Agar kita tahu kita mau langkah mau kemana. Tahu apa yang mau kita buat. Kalau iblis gak bisa buat saudara berbuat dosa, iblis gak bisa buat saudara jauh dari Tuhan dengan cara yang aneh-aneh, iblis akan buat saudara sibuk gak tahu prioritas. Sehingga apapun hidup kau buat kayaknya mandek aja. Dalam Lukas 14:28 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Apa sih yang saya bilang dalam ayat ini yang paling penting? Perencanaannya. Ada sebuah kutipan gini, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau saudara gagal mencari sesuatu, saudara sedang merencanakan sesuatu untuk gagal. Kalau saudara nggak bisa buat plan saudara mengapai tahun ini, saya pastikan engkau sedang mengalami kegagalan hidup saudara. Makanya dalam Amsal 24:6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jangan hidup tanpa arah. Tentukan saudara mau kemana. Tentuin mau aja kemana. Sebuah hambatnya Benjamin Mays bilang begini, tujuan yang tidak tercapai bukanlah sebuah tragedi dalam kehidupan. Tragedi yang sebenarnya adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Kau punya plan dan kau gagal. Itu bukan gagal yang sebenarnya. Itu bukan tragedi yang besar. Tapi yang paling susah adalah kau menjalani hidupmu, tapi kamu gak tahu apa yang mau kau buat sebenarnya. Kamu gak tahu tahun ini mau ngapain sih? Apa sih yang mau kau capai dalam keluargamu? Apa sih yang mau kau achieve dalam pelayananmu? Apa sih yang mau kau achieve dalam hubunganmu sama Tuhan? Kayak tahun ini saya mau baca Alkitab sungguh-sungguh. Itu kan punya sebuah rencana. Apa sih yang mau saya achieve dalam pekerjaan saya? Karena kalau kamu gak punya tujuan, apapun yang dunia tawarkan, kamu akan iya-iya aja. Ujungnya kalau kamu gagal, kamu salahin Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah salah. Yang salah selalu kita. Yang gak ngelibatin Tuhan, yang gak prioritasin Tuhan. Kayaknya firman pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara. Masa saudara boleh teduhkan hati kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita naikkan suatu pujian ini kepada Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan pujian dikatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami telah dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman hari ini menjadi bekal dalam sepanjang kami menjadi tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya kami dapat memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup kami. Dan kiranya saat kami tahu apa yang paling penting ini, banyak pintu dari Tuhan dibuka atas kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah sedikit pun dalam hidup kami. Kami percaya kemurahan, kebaikan Tuhan akan kami saksikan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dikasihi Tuhan, kita katakan amin. Semangat saudara, dan jangan lupa punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.